Aksi Puasa Pembangunan 2024 Keuskupan Bogor. Bersatu memberdayakan umat dalam menyongsong kedatangan Tuhan. Pertemuan kedua untuk anak-anak. Monsinyur Harsono yang memberdayakan. Anak-anak dapat mengenal sesanti Monsinyur Harsono Omnes in Unitatem, atau bersama menuju kesatuan, dan mencermati unsur-unsur pemberdayaan yang telah dilakukannya agar dapat menjadi sumber inspirasi dalam pemberdayaan umat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Anak-anakku yang terkasih dalam Kristus, dalam pertemuan pertama yang lalu, kita telah mengenal uskup pertama Keuskupan Bogor, Monsinyur Geise. Monsinyur Geise mengajak kita semua untuk menyongsong kedatangan Tuhan dengan melakukan cinta kasih melalui perkataan dan perbuatan kita. Dalam pertemuan kedua ini, kita akan mengenal uskup kedua, Keuskupan Bogor, Monsinyur Ignatius Harsono. Semoga melalui pertemuan kedua ini, kita semakin mencintai uskup kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih atas kesehatan yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami berkumpul untuk mendalami pertemuan kedua APP ini. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk menyertai kami sepanjang kegiatan ini, agar apa yang akan kami pelajari dapat berguna untuk kehidupan kami dan kemuliaan nama-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kisah kehidupan mengenal Monsinyur Ignatius Harsono. Pada suatu siang di bulan Februari 1975, Pastoran Katedral Bogor mendapat telepon dari Jakarta yang mencari Romo Harsono. Tetapi karena Romo Harsono masih istirahat, maka ia tidak bisa menjawab telepon itu. Di sore harinya, pesan itu disampaikan kepada Romo Harsono oleh penjaga telepon. Romo, tadi siang ada yang telepon mencari Romo. Dari siapa? Tanya Romo Harsono. Dari Duta Kecantikan, kata penjaga telepon. Romo Harsono menjadi bingung. Mengapa Duta Kecantikan menelpon dan mencarinya? Esok harinya, telepon dari Jakarta itu menelpon lagi. Ternyata bukan dari Duta Kecantikan, tetapi dari Duta Vatikan. Romo Harsono diminta untuk menghadap Duta Vatikan. Ternyata ia dipilih untuk menggantikan Monsinyur Geise sebagai uskup Bogor. Ignatius Harsono, atau yang biasa disebut dengan Monsinyur Harsono, pun ditabiskan menjadi uskup kedua Keuskupan Bogor. Beliau memilih sesanti atau moto Omnes in Unitatem, bersama menuju kesatuan, atau Sadayana Ngahiji dalam bahasa Sunda. Monsinyur Harsono dikenal sebagai sosok yang pendiam, sederhana,
rendah hati, dan humoris. Beliau juga seorang pendoa. Beliau berdoa ofisi harian, melakukan meditasi, dan berdoa rosario secara rutin. Banyak karya yang dilakukan Monsinyur Harsono untuk membangun Keuskupan Bogor. Salah satunya adalah memastikan para imam mendapatkan pendidikan yang baik. Meski sangat tegas, beliau selalu memberi perhatian kepada para imam. Tidak hanya memperhatikan para imam, Monsinyur Harsono juga sangat peduli dan mencintai umatnya. Beliau selalu mengajak umatnya untuk bersatu membangun gereja Keuskupan Bogor. Beliau berpesan agar jangan pernah merasa gagal dan tetap bersemangat untuk terus berjalan. Monsinyur Harsono juga memberi kesempatan kepada setiap orang, setiap pribadi, setiap komunitas atau kelompok, setiap kongregasi yang berniat baik untuk berkembang di Keuskupan Bogor. Beliau mendukung perkembangan paroki-paroki dengan membuat buku anggaran paroki agar manajemen paroki dibenahi dan umat mendapat pelayanan yang semakin baik. Semua ini beliau lakukan agar umat Keuskupan Bogor dapat bersama-sama berkembang dalam bersatu dalam iman. Anak-anak, jawab ya pertanyaan dari Ibu. Nanti jawabannya langsung dikirim secara pribadi ke WA-nya Ibu. Jangan di grup ya sayang. Nomor 1. Siapakah yang terpilih untuk menggantikan Monsinyur GC menjadi uskup Keuskupan Bogor? 2. Apa sesanti yang dipilih Monsinyur Harsono saat menjadi uskup? 3. Mengapa Monsinyur Harsono memberi kesempatan kepada semua orang, kelompok, dan paroki untuk berkembang? 4. Hal apa yang paling kamu sukai dari kisah Monsinyur Harsono? Bacaan kitab suci dari kitab Keluaran bab 18 ayat 13 sampai 27. Keesokan harinya, Musa duduk mengadili perkara di antara bangsa itu. Bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, ia berkata, Apa yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapa engkau sendiri saja duduk mengadili, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang? Musa berkata kepada mertuanya, Sebab bangsa ini datang kepadaku, menanyakan petunjuk Allah. Apabila ada perkara di antara mereka, mereka datang kepadaku, dan aku mengadili perkara antara seorang dan yang lain. Aku juga memberitahukan kepada mereka segala ketetapan dan hukum Allah. Tetapi mertua Musa menjawab, Yang kau lakukan itu tidak baik. Engkau akan menjadi sangat lelah. Baik engkau maupun bangsa yang bersamamu. Sebab pekerjaan itu terlalu berat bagimu. Engkau takkan sanggup melakukannya seorang diri.
Sekarang dengarkan perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu, dan Allah akan menyertai engkau. Jadilah perantara bagi bangsa itu di hadapan Allah, dan bawalah segala perkara mereka kepada Allah. Harusnya engkau mengajarkan kepada mereka segala ketetapan dan hukum, serta memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Namun dari seluruh bangsa ini, harus juga kau cari orang yang terampil dan takut akan Allah. Orang yang terpercaya dan yang benci kepada suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa ini menjadi pemimpin. 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka harus siap mengadili segala perkara di antara bangsa ini setiap saat. Segala perkara yang harus mereka bawa kepadamu, tetapi segala perkara yang kecil mereka adili sendiri. Dengan demikian, bebanmu akan lebih ringan dan mereka turut menanggung bersamamu. Jika engkau berbuat demikian seperti yang diperintahkan Allah kepadamu, engkau akan sanggup bertahan, bahkan semua orang itu akan pulang dengan puas. Musa mendengarkan perkataan mertuanya dan melakukan segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang yang terampil dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Setiap saat mereka mengadili perkara di antara bangsa itu. Perkara-perkara yang sulit mereka bawa kepada Musa, tetapi perkara-perkara yang kecil mereka adili sendiri. Kemudian Musa melepas mertuanya pergi, dan Yitro pun pulang ke negerinya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Anak-anaknya Ibu Siska yang tersayang, kerjakan ya tugas ini dan kirimkan melalui WA Japri. Nomor 1, apa yang dilakukan Musa dari pagi sampai petang? 2, mengapa mertua Musa menegur Musa? 3, apa nasihat yang diberikan mertua Musa kepada Musa? 4, apakah Musa melakukan nasihat mertuanya? 5, apa yang akan terjadi apabila kita mau membagi pekerjaan dan bekerja sama dengan orang lain? Rangkuman dari pertemuan kita hari ini. Musa dari pagi sampai petang duduk dan menjadi hakim yang mengadili perkara yang terjadi pada bangsa Israel. Semua perkara, mulai dari perkara kecil sampai perkara yang besar, terjadi harus diselesaikan oleh Musa sendiri. Mertua Musa melihat hal ini dan memberi saran kepada Musa untuk memilih orang menjadi pemimpin dari kelompok-kelompok kecil agar mereka dapat membantu Musa.
Para pemimpin itu akan menyelesaikan perkara-perkara kecil, sedangkan perkara-perkara besar akan tetap diselesaikan oleh Musa. Musa melakukan apa yang dikatakan mertuanya. Seperti Musa yang mau memberi kesempatan bagi bangsa Israel untuk mengatur dan menyelesaikan perkara mereka, Monsinyur Harsono pun memberi kesempatan kepada umat Keuskupan Bogor untuk mengatur paroki mereka masing-masing. Setiap orang, setiap pribadi, setiap komunitas atau kelompok, setiap kongregasi yang berniat baik didukung untuk berkembang. Semua ini dilakukan agar umat dapat bersama menuju kesatuan gereja Keuskupan Bogor.